pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kali ini agak istimewa karena Arka Channel akan menampilkan diskusi mahasiswa STHI Yamisa Soreang Bandung, di mana kelompok 1 untuk semester 7A dan semester 7B di kelompok 1 akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Baik, Bapak Dr. Haji Slamet MM yang kami hormati, kemudian para mahasiswa dan mahasiswi juga yang akan disampaikan oleh kelompok pertama yaitu problematika penjamin mutu pendidikan di era global yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh materi pertama yaitu Sophie dan Teh Astri. Kemudian ada juga di kelompok 2 yaitu tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Bu Astri akan menjelaskan tentang problematika penjaminan mutu pendidikan di era global. Yang pertama ada pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam perjalanan global dan merupakan bagian dari proses manusia global. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat beberapa definisi. Dapat kita simpulkan bahwa setidaknya globalisasi ditandai oleh beberapa hal, yaitu pertama globalisasi berkaitan dari globalisasi ini selanjutnya menjadi tantangan pendidikan Islam di masa sekarang dan yang akan datang. Hal ini mengingatkan bahwa pendidikan Islam merupakan salah satu pilar kehidupan bermasyarakat terhadap globalisasi. Nah, dalam upaya merespon globalisasi, setidaknya terdapat 4 model pendidikan yang lazim dan umum dianut di Indonesia. Keempat model pendidikan tersebut, yang pertama adalah pendidikan pesantren yang berpusat pada mutu pendidikan di era global ya. Selanjutnya langsung saja mungkin ke pemateri berikutnya yaitu tentang peranan tenaga pendidik dan kependidikan dalam mutu pendidikan. Yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Teriska. Silakan. Bismillah. Sebelum ke pembahasan peranan, lebih dulu kita ketahui bahwa pengertian tenaga pendidik dan kependidikan itu apa. Mungkin semuanya sudah pada tahu, barangkali ada yang lupa. Alangkah baiknya kita akan mengingat kembali. Tenaga pendidik yang pertama itu mengajar, yang kedua membimbing, yang ketiga motivator, yang keempat fasilitator, yang kelima organisator, yang kelima penentu keberhasilan tujuan pendidikan. Peran tenaga kependidikan. Peran tenaga kependidikan sebagai pelaksana penyelenggaraan pendidikan agar terwujudnya keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar sehingga dapat saling meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Yang kedua, perannya sebagai pembentukan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik peserta didik. Adapun juga sebagai Langsung saja mungkin kita buka forum diskusi ya. Barangkali nanti dari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, langsung saja nanti bisa langsung ditunjuk ya. Mau ke Izin bertanya untuk materi pertama, Bu Astri sama Teh Sophie. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk dapat menciptakan mutu dan kualitas pendidikan di tengah berbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia? Bagaimana gitu caranya? ya, baik. Mungkin ya langsung saja mungkin ya langsung dijawab aja ya. Boleh. Oke. Mungkin upaya untuk meningkatkan pendidikan diantaranya yang pertama mengikuti penataran ya. Mengikuti penataran, yang kedua mengikuti kursus-kursus pendidikan, Ya. ketiga memperbanyak membaca, keempat mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi daring, studi komparatif dan sebagainya. Yang kelima mengadakan hubungan dengan wali siswa. Oh, ya Yang dapat oke. dilakukan agar
kita bisa menciptakan mutu dan kualitas pendidikan di tengah berbagai masalah yang dihadapi oleh pendidikan Indonesia pada saat ini. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan tadi pertanyaan pertama. Fitri dari kelas B. Saya izin bertanya untuk kelompok pertama, Tete Asri sama Teh Sofi. Untuk pertanyaannya, mengapa proses penjaminan mutu menjadi sangat penting bahkan menjadi kebutuhan bagi lembaga pendidikan? Maka materi pertama bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa? Karena dengan penjaminan mutu, lembaga pendidikan bisa menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena memang betul sangat penting bagi setiap lembaga pendidikan bisa menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Melalui penjaminan mutu dapat dipantau apakah seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu atau belum. Jadi itu sangat penting karena bisa menjaga dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan itu sendiri. Siap, terima kasih. Ditambahkan atau yang mau menambahkan misalkan dari teman-teman rekan-rekan sebelum nanti kita simpulkan. Cukup mungkin ya, saya rasa cukup. Untuk kesimpulannya di pemateri pertama itu tadi tentang problematika penjamin mutu pendidikan di era global, ya dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam di era globalisasi ini perlu diadakan sebuah refleksi ya total ke dalam upaya menyiapkan pendidikan Islam yang mampu memberikan solusi terhadap problematika tersebut. Nah, adapun pendidikan Islam tetap memiliki ruang peranan yang cukup signifikan ya. Hal ini mengingat pendidikan Islam yang serat akan nilai-nilainya kemanusiaan dan spiritualitas yang tinggi. Kemudian dalam merespon globalisasi, pendidikan Islam haruslah memberikan respon yang positif dan solutif ya tanpa mengurangi diri pendidikan itu tersebut. Kemudian untuk kesimpulan yang di peranan pendidik dan tenaga kependidikan, mungkin kita garis besari saja ya. Jadi kalau tenaga pendidikan itu akan lebih mementingkan atau memikirkan sebuah pengembangan sistem sekolah ya, baik dari guru dan siswanya. Yang terakhir, gerakan guru membaca atau G2M atau mungkin bisa dikenal sebagai literasi. Semakin banyak kita melakukan literasi, mungkin semakin banyak ilmu yang dapat kita dapat. Apalagi kalau kita dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Ini seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan? Yati dari semester 7A ingin bertanya kepada pemateri yang kedua, yaitu apa saja yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam suatu pendidikan. Itu teh. Maka langsung. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sebagai yang integritas untuk belajar mengajar, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang kuat, berarti pengelolaan yang efektif tenaga pendidikan, karena sekolah memiliki budaya mutu. Khadijah dari kelas 7A. Saya akan bertanya kepada pemateri kedua. Untuk pertanyaannya, bagaimana caranya guru profesional bisa mewujudkan mutu pendidikan yang baik? Seperti itu. Silakan pemateri kedua bisa langsung dijawab mungkin. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Khadijah, mungkin ya salah satu stepnya yang pertama yaitu untuk pendidiknya melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seperti dahulu mungkin seorang guru itu tidak harus S1, D3 saja sudah jadi guru, tapi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri akhirnya guru itu harus S1 baru bisa dia mengajar di lembaga pendidikan.
Sama seperti dosen pula, S1 tidak bisa jadi dosen, harus minimal S2. Kan lebih bau. Khadijah dari kelas 7A. Saya akan bertanya kepada pemateri kedua untuk pertanyaannya, bagaimana caranya guru profesional bisa mewujudkan mutu pendidikan yang baik? Seperti itu. Silakan pemateri kedua bisa langsung dijawab mungkin. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Terpijak, mungkin ya salah satu stepnya yang pertama yaitu untuk pendidiknya, gurunya melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi. Seperti dahulu mungkin seorang guru itu tidak harus S1, D3 saja sudah jadi guru, tapi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri akhirnya guru itu harus S1 baru bisa dia mengajar di lembaga pendidikan. Sama seperti dosen pula, S1 tidak bisa jadi dosen, harus minimal S2. Kan lebih bau. Pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.